Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STJ ingin mempresentasikan laporan progres mingguan 1 yang berjudul pemrograman paralel dengan MPI. Yang beranggota yang pertama di sini ada Arfa Maulana Aksa, saya sendiri Nurahmatia Putri, ada Wafi Kisana, Azizah Nur Auliani, dan Arif Syaiful Anwar. Topik 1, lingkungan A. Pertama-tama kita mengetik ulang yang sudah ada di dalam Word PR. Yang ada di Word PR, lalu kita menjalankan kode tersebut di Visual Code dengan konfigurasi yang sudah ditentukan. Ditentukan di project awal. Nah, kita masuk ke project sini. Terus masuk ke general sesuai dengan ketentuannya. Lalu kita setting bagian linker yang bagian sini. Lalu kita setting terakhir di bagian input yang berisikan MPI.lib. Setelah terbuka CMD-nya, kita ke dokumen MPI 1 dulu, kita klik debug. Lalu klik CMD. Ketika udah masuk di CMD, kita jalankan dengan cara ketik MPI exe np 4 mp1 titik exe. Lalu kita enter. Di sini keluarannya ada 4. Kita bisa apa nih namanya bisa 4 atau 5 untuk menghasilkan keluaran di CMD. Ini contohnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa lingkungan A, MPI pada laptop atau komputer pribadi berisikan seperti greeting sesuai dengan banyak NP. Lalu kita masuk ke lingkungan B atau yang disebut multi-cluster. Multi-cluster ini kita menggunakan aplikasi yang namanya Windows PowerShell. Kita masuk ke Windows PowerShell dulu. Karena kita usernya 35, kita masuk ke user 35. Masukin IP yang sudah ditentukan. Lalu kita masukin hostnya. Karena hostnya multi cluster itu 9022, kita masukin 9022. Kita masukin passwordnya yaitu user 35 tambah angka 22. Lalu kita masuk ke nano MPI-nya. Di sini di PPT itu menjelaskan namanya nano matmul.c. Nah, matmul nano.c ini berisikan tentang code yang tadi di Visual Studio. Nah, cara mengcompile-nya itu kita MPI-cc nama filenya strip O, kita jadikan matmul.o. Nah, ini tidak terjadi error, maka berhasil. Lanjut ke kita ngeran yang menggunakan MPI run seperti tadi. Kita jalanin dengan cara MPI run min n
banyaknya kita mau run, misalnya kita mau run 4 titik, lokasi filenya, nama matmulnya, nama atau nama filenya. Tadi kita udah menjadikan matmul C, kita ngerannya matmul O. Karena sudah diubah menjadi matmul O yang di MPICC kita pada saat compile. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Kalau misalnya kita mau rubah misalnya 2, akan keluar seperti ini. Kalau kita hasilnya 3, nah akan seperti ini. Keluarannya sesuai dengan banyaknya sebelum ini. Oke. Oke, dapat disimpulkan lingkungan B multicluster itu dengan port 9022 itu hampir sama pengeluarannya dengan yang MPI laptop pribadi. Namun ada sedikit perbedaan, dia akan langsung angka 2, 4, 3, 4 dan tidak ada 4 of 4. Nah, kita masuk ke lingkungan cek atau kita sebut cluster Fasilkom. Fasilkom itu pengerjaannya sama, namun beda port. Portnya di sini adalah 7022. Nah, kita masuk aja ke matmul yang tadi, sama persis. Nah, tapi keluaran yang ada di cluster Fasilkom ini sama dengan halnya yang lingkungan A yang tadi. Dia ada pengeluaran seperti ini. Lanjut. Selanjutnya hambatan. Hambatan baru memahami aplikasi Visual Studio sehingga menggunakannya masih sedikit bingung dan pada saat compiler masih sering terjadi error. Untuk rencana selanjutnya itu memperdalam materi dan sering mencari sumber di Google maupun di YouTube. Setelah itu mengerjakan topik kedua. Keterlibatan para anggota. Pada saat menjalankan kode yaitu ada Arif, mencari sumber source kode untuk lingkungan B ada Arfan dan Nurrahmatia Putri, mencari sumber source kode untuk lingkungan C ada saya dan Azizah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.